Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Pengaruh Komunikasi dan Pelayanan Resep dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Keluarga Kita. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ana Abdina. Yang kedua, Dian Melani. Yang ketiga, Harum Widya. Yang keempat, Sylvia Puspa. Yang kelima, Swenika. Dan yang terakhir, Yuvika Andriani. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 5 konten. Yang pertama ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir kesimpulan. Berikut adalah abstrak dari jurnal kelompok kami. Instalasi farmasi rumah sakit merupakan pelabuhan terakhir pasien dalam menjalani pengobatan di rumah sakit. Akibatnya, tidak sedikit resep dari sekian banyak poliklinik terkumpul di instalasi farmasi rumah sakit. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di instalasi farmasi dari aspek pelayanan kefarmasian dan cara berkomunikasi dengan pasien. Selain itu, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk instalasi farmasi dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memperbaiki apabila salah satu indikator tidak terpenuhi. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan mengambil angket melalui formulir elektronik yang dibagikan melalui link atau QR kode. Setelah itu, akan didapatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian pasien terhadap pelayanan kefarmasian di rumah sakit keluarga kita, seperti keramahan petugas farmasi, pasien tersebut mendapatkan informasi obat secara jelas atau tidak, dan ketersediaan obat cukup memenuhi kebutuhan pasien atau tidak. Instalasi farmasi rumah sakit merupakan pelabuhan terakhir pasien dalam menjalani pengobatan di rumah sakit. Akibatnya, tidak sedikit resep dari sekian banyak poliklinik berkumpul di instalasi farmasi rumah sakit. Dalam pelayanan kefarmasian, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memenuhi indikator pelayanan. Salah satunya, pelayanan resep, yang dapat menunjukkan penilaian pasien terhadap kualitas pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian berada di bawah tanggung jawab pemerintahan, dan realisasinya harus berpedoman dengan standar pelayanan kefarmasian yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008. Tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di instalasi farmasi dari aspek pelayanan kefarmasian dan cara berkomunikasi petugas farmasi dengan pasien. Selain itu, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk instalasi farmasi dalam peningkatan mutu pelayanan untuk memperbaiki apabila ada salah satu indikator tidak terpenuhi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode survei. Survei diambil dengan cara mengambil angket melalui formulir elektronik yang dibagikan melalui link atau QR code. Hasil penelitian dianalisis, kemudian dideskripsikan dan dibandingkan dengan teori-teori yang sudah ada untuk kesimpulan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 26 pasien atau keluarga pasien. Lokasi dilakukannya survei di instalasi farmasi rumah sakit keluarga kita. Teknik memperoleh data dilakukan pada saat pasien memberikan resep kepada petugas farmasi. Setelah pasien mendapatkan nomor antrian dan menunggu obat yang sedang disiapkan, lalu petugas farmasi memberikan QR code pada kertas untuk di-scan pasien atau keluarga pasien, yang mana QR code tersebut akan menyambungkan ke link website formulir angket elektronik. Data diolah dengan cara melihat hasil jawaban pada formulir elektronik, lalu disalin pada tabel, dan dianalisa setelah itu dideskripsikan. Hasil dan pembahasan. Berikut tabel 1 karakteristik responden dalam aspek jenis kelamin, pekerjaan, asal pasien masuk,
dan asal poliklinik. Hasil terbanyak berdasarkan jenis kelamin adalah berjenis kelamin wanita, sebanyak 25 responden, atau dengan hasil presentasi 96,2%, dan sisanya yaitu satu responden berjenis kelamin pria dengan nilai presentasi sebanyak 3,8%. Hasil presentasi menunjukkan data pada pasien di instalasi farmasi rumah sakit keluarga kita memiliki terbanyak respondennya pada pasien dengan status pekerjaan sebagai mahasiswa atau pelajar, yaitu 38,4%. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari angket yang telah diberikan oleh instansi farmasi di rumah sakit keluarga kita, diketahui bahwa sebanyak 26 responden menunjukkan asal pasien masuk yang paling banyak adalah dari poliklinik, yaitu sebanyak 13 orang dengan persentase 50%. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa di rumah sakit keluarga kita lebih banyak pasien yang berkunjung ke poliklinik dibandingkan ke instalasi gawat darurat. Dan asal poliklinik yang paling banyak dikunjungi di rumah sakit keluarga kita berdasarkan angket yang telah diperoleh, yaitu poliklinik penyakit dalam. Sebanyak 13 orang dengan persentase 50%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa poliklinik di rumah sakit keluarga kita yang paling banyak dikunjungi yaitu poliklinik penyakit dalam. Dari keseluruhan hasil angket yang didapat, hampir keseluruhan pasien yang datang menebus resep puas dengan pelayanan resep di instalasi farmasi rumah sakit keluarga kita. Keramahan petugas farmasi mendapatkan nilai sangat baik dari 15 pasien. Hal ini sangat menunjukkan apabila tenaga kesehatan yang melayani konsumen dengan ramah, maka konsumen itu akan nyaman. Pada aspek selanjutnya, seluruh pasien puas dengan pelayanan informasi obat yang diberikan karena petugas farmasi selalu memberikan pelayanan informasi obat yang sangat diperlukan oleh pasien dalam penggunaan obat. Sebagai orang awam, pasien sangat butuh informasi tentang penggunaan obat, hal ini untuk menghindari terjadinya penggunaan obat yang tidak rasional. Dalam pelayanan penyampaian informasi obat, menunjukkan bahwa sebanyak 15 pasien menilai sangat baik dan sebanyak 11 pasien menilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian tentang informasi obat kepada pasien maupun keluarga pasien terbilang baik dan jelas. Dalam aspek berikutnya, seluruh pasien puas dengan kesesuaian obat yang diterima pasien dengan resep. Kesesuaian obat dengan resep juga sangat penting dilakukan agar tidak adanya kesalahan pemberian obat, dan tenaga kefarmasian harus melakukan konfirmasi ulang kepada pasien jika ada penggantian obat, agar terhindarnya kesalahpahaman yang terjadi. Poin kelima, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan, penelitian ini mendapatkan beberapa simpulan. Yang pertama, kunjungan pasien didominasi oleh wanita dengan presentasi 98,2% dibanding pria dengan presentasi 3,8%. Dan juga profesi terbanyak sebagai mahasiswa dengan presentasi 38,4%. Hal tersebut juga mempengaruhi terhadap pengaruh komunikasi antar pasien dengan tenaga kefarmasian. Yang kedua, pada poin keramahan petugas. Sebanyak 57,6% pasien menilai bahwa tenaga kefarmasian sangat baik dan sebanyak 42,3% pasien menilai baik. Yang ketiga, pada poin pelayanan. Seluruh pasien menilai bahwa mendapatkan pelayanan informasi dengan baik dengan presentasi penilaian 100%. Yang keempat, pada poin penyampaian. Sebanyak 57,6% pasien menilai bahwa tenaga kefarmasian sangat baik dalam menyampaikan informasi, dan sebanyak 42,3% pasien menilai baik.
Yang kelima, pada poin kesesuaian obat dengan resep dinilai dengan presentasi penilaian 100%, yang artinya tenaga kefarmasian tidak mengganti obat tanpa sepengetahuan pasien. Yang keenam, pada poin ketersediaan obat, sebanyak 96,1% pasien menjawab ya, dan sebanyak 3,8% pasien menjawab tidak. Artinya, hampir semua pasien merasa ketersediaan obat di rumah sakit terbilang lengkap. Yang ketujuh, yaitu poin komunikasi. Sebanyak 96,1% pasien menilai komunikasi antar petugas dan pasien baik, dan sebanyak 3,8% pasien menilai buruk. Dan yang terakhir, pada poin menyapa pasien. Seluruh pasien menjawab ya dengan presentasi 100%. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah hampir keseluruhan responden puas dengan pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh petugas farmasi, yaitu keramahan petugas farmasi, cara berkomunikasi yang baik, dan pelayanan informasi obat yang mampu diterima pasien secara jelas. Maka dari itu, pasien yang datang percaya untuk merekomendasikan keluarga atau rekannya untuk berobat ke rumah sakit keluarga kita. Karena kepercayaan pelanggan merupakan fondasi dalam sebuah bisnis yang menimbulkan loyalitas terhadap pelanggan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Morgan dan Hunt. Kepercayaan timbul ketika seseorang atau kelompok yakin dengan keandalan rekannya. Terima kasih.